Yo, balik lagi sama gua Mix SP guys. Ini adalah konten lanjutan dari 5 Best Valkyrie di patch 3.6. Karena Memorial Arena dan Abyss Go udah kelar, sekarang gua akan membahas 3 Valkyrie yang belum sempat dibahas di part pertama. Oh iya, sebelum lanjut gua mau ngasih tahu dulu untuk yang belum nonton part satunya. Jadi, referensi pembuatan konten ini adalah hasil pengalaman gua dan hasil diskusi gua dengan JS No Limit. Salah, JS Slayer. Jadi, kita sendiri di sini gak asal jeblak kayak konten-konten tier list yang suka muncul kalau misalnya ada update version. Oh iya, ngomong-ngomong, ini akan jadi konten yang cukup panjang. Gua merekomendasikan untuk sediain kuaci dan nyeduh kopi dulu, biar pas nonton terasa lebih manis kayak bebek sili. Oke, sekarang kita lanjut aja. Valkyrie terbaik nomor 3 di patch 3.6 adalah Hawk of the Fog. Fuah lagi. Mau gimana lagi? Bebek Zul'Kaslanov yang satu ini memang udah nggak ada obatnya. Paramek, Panadol, dan Mixagrip nggak akan mampu buat ngentiin rasa sakit saat damage lightning elemental yang dihasilkan oleh Hawk of the Fog diterima oleh boss maupun mobs. Kita langsung bahas bagian prosnya dulu. Pros yang pertama adalah farmable. Hawk of the Fog adalah Valkyrie yang farmable. Baik core maupun fragmentnya sama-sama pulungable. Oleh karena itu poin pros pertama oleh Hawk of the Fog. Pros kedua dari Hawk of the Fog adalah Valkyrie DPS Elemental Lightning top tier. Emang udah dari basic skillnya udah ngasih Lightning Elemental yang gede bener. Valk rank A tapi rasanya kayak rank S. Mungkin itu yang bisa gue ilustrasikan buat Valkyrie yang satu ini. Pakai weapon dan stigma gerentongan udah bisa ngasih Hawk of the Fog Lightning Elemental yang mantap, kayak 2 bungkus Indomie dijadiin satu. Lanjut ke pros ketiga dari Hawk of the Fog. Alternatif stigmatanya tergolong farmable. Ingat ya, alternatif. Ada Jang Heng B, ada Fuxi M, ada juga Cleo B. Untuk yang full set bisa pakai Darwin. Kurang mantap apalagi? Ya, untuk dari segi alternatif stigmatanya, Valk ini tergolong ramah lah di kantong para kapten yang sekarang statusnya sedang kesulitan kristal karena dikasih PHP kan sama si kepala kol. Segitu aja pros dari Hawk of the Fog. Sekarang kita lanjut ke bagian cons-nya. Cons yang pertama adalah mahal stigma utamanya, cuk. Kenapa gue bilang stigma utamanya tuh mahal? Jadi stigma utamanya tuh mixed kebanyakan. P-nya Monet, MB-nya Goemon. Ya kalau nggak Goemon, M-nya nanti bisa diganti Maple. B-nya pakai Jang Heng lagi sih yang alternatif. Cuma kan M-nya Maple, men. Maple tuh mahal banget anjir, harus pakai Reso. Nah, ngomong-ngomong tentang Monet, itu kan bisa dari gacha sebenarnya. Tapi kalau lu laksek juga dapet T. Ya, palingan ujung-ujungnya kalau lu gacha Monet dapetnya yang B kayak gue. Palingan nanti ujung-ujungnya T Monetnya dari Exchange House yang notabene ngorbanin 6 stigmata buat dibakar dijadikan Reso. MB gue Monet dari gacha. Ya, mahal lah men. Cons yang kedua, weapon utamanya mahal juga. Weapon utamanya kan Nuada tuh. Nuada kan dapat dari gacha atau Exchange House. Tapi sekarang lagi ada tuh di Battle Pass season ini. Ya monggo lah tuyulnya dikeluarin. Cons yang ketiga, butuh pengalaman lebih. Hawk of the Fog bukanlah Valkyrie yang gampang untuk dijinakan. Valkyrie yang satu ini butuh eksperimen dan jam terbang yang tidak sedikit. Kombonya memang simple, hanya A, B, evade, A, B, evade. Seperti yang kalian
suka lihat di YouTube. Tapi pas dicoba, keteteran. Lebih tepatnya coba sendiri deh, biar tahu rasanya gimana jinakin Valkyrie yang satu ini. Bisa-bisa nggak sinkron antara jari dan otak kalian. Untuk jarinya jari yang mana pikir sendiri ya. Palingan segitu aja sih pros dan cons Hawk of the Fog. Ngomong-ngomong, kenapa gaya bicara gue jadi kayak silet begini ya? Gue balik lagi lah kayak biasa. Sekarang kita lanjut ke Valkyrie terbaik nomor 4 menurut gue sama JS. Valkyrie terbaik nomor 4 adalah Lightning Empress. Oi, salah gambar su. Ganti yang bener lah. Sorry om, lagi ngopi. Nah, ini mantap. Valkyrie yang satu ini sangat krusial di patch version 3.6 ini. Jika kita coba lihat, apa sih yang ada di konten versi 3.6? Ya, betul sekali jawabannya, Lightning. Elemental Lightning sangat diperhatikan di patch version 3.6 ini. Lightning DPS seperti Hawk of the Fog, Shadow Knight, Darkbolt Jonin, Stigma Goemon, dan lain-lain kayak dijual banget oleh Mami Hoyo. Nah, Lightning Empress ini akan mensupport DPS yang tadi gue udah sebutin. Oleh karena itu, Lightning Empress masuk di Valkyrie terbaik nomor 4. Langsung kita masuk ke pros pertama dari Lightning Empress. Pros pertama adalah Farmable. Untuk fragmen Lightning Empress itu bersifat mingguan dan adanya di War Treasury. Kalau kalian main Memorial kan kalian dapat Ancient Willpower. Nah itu bisa untuk beli fragmen Lightning Empress. Meski ada limitnya, itu lebih baik dibanding tidak sama sekali. Pros yang kedua, leader skill dari Lightning Empress cakep, kayak cosplayer Enikisai kemarin. Leader skillnya pada rank double S ngasih 60 SP secara cuma-cuma pada awal game. Belum cukup sampai di situ, jika tim kita full tipe Psychic, maka akan ada bonus damage multiplier. Kurang cakep apa lagi? Pros ketiga, Lightning Empress senjata utamanya adalah Mag Typhoon. Nah, untuk crafting Mag Typhoon sendiri termasuknya dalam kategori mudah. Karena Mag Stormnya sendiri bisa dipulung dari Bounty Mag. Pros yang keempat, alternatif stigmatanya rata-rata termasuk dalam kategori murah. Seperti contoh Babalonan, Ogier, Musician 2 set, ya apapun stigma support elemental seperti biasanya. Sebenarnya banyak keunggulan-keunggulan dari Lightning Empress yang nggak gue sebutin di sini, seperti misalnya dia bisa conduct, dan conductnya bisa di stack dengan basic attack-nya. Nah, gue nggak sebutin itu karena menurut gue nggak terlalu signifikan banget. Jadi palingan keempat ini aja menurut gue paling menonjol dari Lightning Empress. Kita bakal langsung lanjut ke bagian cons-nya. Masalahnya sekarang cuma satu. Ini udah penuh tulisannya, gue harus ganti slide. Sebentar, ganti slide dulu. Oke, slide-nya sekarang udah bersih, langsung aja kita bahas ke bagian cons-nya. Jadi cons yang pertama adalah gampang terinterrupt. Dengan kata lain, LE itu gampang banget untuk namanya terguling-guling. Ya, kayak baperan lah. Dia kadang kalau kita baru switch, langsung terguling. Kita lagi jalan-jalan terguling. Kena cumi dikit terguling. Ya dia emang hobinya terguling. Jadi ini adalah salah satu cons terbesar dari LE. Sekarang kita masuk ke cons nomor 2, yaitu ultimate, QTA, dan switch skillnya nggak berguna. Sekarang coba lu inget, kapan terakhir kali 3 hal tersebut membantu lu untuk nge-up score di Memorial Arena maupun di Abyss? Ngerusak tempo, iya. Bikin trigger Newton B doang yang ada.
Pokoknya bikin ribet lah. Ya, gue sih berharap nanti di kemudian hari bakal ada fitur buat ngenonaktifin yang 3 hal tadi. Kekurangan Lightning Empress yang ketiga itu ketergantungan banget sama Magtipun. Tanpa Magtipun, Lightning Empress itu kayak saat lu mau mandi tapi air di rumah lu mati. Nggak asik banget, Jo. Cons yang terakhir dari Lightning Empress, dia itu nggak punya time fracture. Sama seperti dengan Phoenix, dia sebagai support akan membuang sedikit waktu saat melakukan rotasi. Ya, palingan cons dari Lightning Empress itu aja sih. Sekarang kita akan lanjut ke Valkyrie terbaik nomor 5, yaitu Herrscher of Reason, atau kita kenal dengan HOR, atau HOR, atau Loli GG. Ya, apalah itulah pokoknya. Loli yang satu ini memang butuh pengorbanan untuk dapetinnya. Sama kayak lu yang lagi PDKT sama gebetan. HOR memang tier S Valkyrie yang cuma bisa didapetin dari gacha. Tapi dia memang worth kok untuk bisa masuk dalam jajaran top 5 Valkyrie di patch 3.6. Mari kita masuk ke prosnya. Pros yang pertama, top tier DPS Elemental Ice. HOR bisa menghajar segala medan, terkecuali musuh yang punya resisten ice. Sebagai DPS, HOR nggak milih-milih lawan. Mau tipe mecha, bio, psychic, semua doi sikat. Ya, sama kayak lu kalau ngeliat cewek cakep, pasti lu sikat juga kan? Lanjut ke keunggulan 2 dari HOR. HOR ini punya share skill dengan Dimensional Brick. Dan Dimensional Brick ini termasuk Valkyrie rank S yang farmable loh. Keunggulan terakhir dari HOR adalah stigma alternatifnya yang cukup beragam. Kita bisa pakai Scott TM, Berasputin, dan ini sudah sangat layak untuk HOR DPS. Sekarang kita akan masuk ke bagian cons-nya. Kekurangan dari HOR yang pertama adalah stigma utamanya yang mahal, Mehong. Jadi Wild Set ini tuh nggak bisa didapetin dari Exchange House maupun dari Battle Pass. Lu mesti gacha. Memang kita sering banget debate sama si kepala call untuk top up dan ikutin focus select-nya dia. Tapi untuk ambil stigmata ini tetap worth it kok. Jadi cons yang kedua itu berhubungan dengan weaponnya. HOR itu sangat ketergantungan dengan Key of Reason. Ya, tanpa Key of Reason, motor besarnya HOR itu malah kelihatannya kayak Honda Beat. Lanjut ke cons yang terakhir dan kalian sebenarnya sudah tahu. Cons yang terakhir adalah HOR adalah Valkyrie yang gacha only. Jadi kalian diwajibkan untuk membakar kristal kalian untuk mendapatkan HOR. Palingan segitu aja untuk best 5 Valkyrie menurut gua sama JS di patch 3.6 ini. Sebenarnya banyak banget pertimbangan lain seperti Molotov Cherry, Night Square, Divine Prayer, Twilight Paladin. Tapi kami menyeleksi mereka dan memilih 5 Valkyrie yang sudah gua bahas sebelumnya. Oh iya, konten ini tuh bukan untuk membandingkan satu Valkyrie dengan satu Valkyrie lainnya. Kami cinta semua Valkyrie terkecuali Crimson Impulse. Kami hanya mengutarakan pemikiran serta opini kami ke publik. Semoga nantinya bisa jadi pertimbangan para kapten agar tidak kemakan oleh info-info tier list absurd di luar sana. Jika ada saran atau kritik, boleh untuk leave komentar supaya gue bisa tahu apa aja yang harus diperbaikin. Dan jangan ragu untuk tanya atau ajak ngobrol gue di komen atau di sosmed gue, karena gue suka untuk diajak diskusi asal gak pakai urat. Sekian video dari gue, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.